Oke, mari kita mulai perjalanan kita di kota Backland, sebuah kota di mana kemewahan yang menyilaukan dan kemiskinan yang memilukan itu hidup berdampingan, seolah-olah dipisahkan oleh dinding yang tak terlihat. Hari ini, kita akan menyelami dunia-dunia yang kontras ini dan melihat betapa tajam perbedaannya. Nah, kutipan ini, tempat ini lebih mirip hutan daripada masyarakat manusia, rasanya pas banget buat ngegambarin dunia pertama yang akan kita masuki, sebuah distrik yang luas dan berbahaya bernama East Barrow. Di sini, aturan masyarakat seakan-akan udah nggak berlaku lagi. Jadi, ceritanya, kita ngikutin seorang detektif, seorang reporter, dan pemandu mereka yang nekat masuk ke dalam hutan kota ini. Sebuah tempat di mana hukum rimba jadi penguasanya. Dan coba bayangin, bahaya pertama yang mereka hadapi itu bukan monster atau penjahat besar, tapi anak-anak kecil yang putus asa. Mereka ini korban dari sistem yang udah gagal, dilatih jadi pencuri andal, bahkan sebelum mereka ngerti apa itu benar dan salah. Skala tempat ini benar-benar di luar nalar. Lebih dari 1,35 juta orang tinggal berdesakan di sini, dan itu baru angka perkiraan loh. Di dunia sekacau ini, seseorang bisa aja lenyap begitu saja tanpa ada yang sadar. Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Kekacauan di jalanan ini ternyata bukan cuma soal premanisme biasa. Geng-geng seperti Z-Major ini, mereka bukan sekedar preman, tapi ternyata jadi bidak catur dalam permainan spionase internasional yang jauh lebih besar. Tim investigasi kita ngeliat sendiri gimana parahnya kondisi hidup di sini. Mulai dari pengrajin jam yang harus patungan alat cuma buat bisa kerja, sampai para ibu-ibu tukang cuci yang tinggal dan kerja di kamar sempit yang super lembab. Benar-benar perjuangan hidup setiap detiknya. Suasananya jadi makin kelam pas mereka masuk ke distrik pabrik. Disinilah harga dari kemajuan industri dibayar mahal, bahkan dengan nyawa. Sang reporter sampai nggak tahan dan teriak pembunuh, saking ngerinya. Buat orang-orang ini, mesin baru itu bukan kabar baik, sama sekali bukan. Dengan kondisi hidup yang udah di ujung tanduk, kehilangan pekerjaan itu sama aja dengan hukuman mati. Jadi, jangan heran kalau mereka lebih milih menghancurkan mesin itu daripada kehilangan satu-satunya sumber penghidupan mereka. Oke, dari kegelapan kemiskinan, sekarang kita pindah ke kegelapan yang beda banget. Selamat datang di Kota Perak, sebuah tempat di mana penjara yang sesungguhnya bukanlah sel besi, tapi pikiranmu sendiri. Disinilah kita kenalan sama Derek. Dia lagi ketakutan setengah mati dengar teriakan minta tolong dari sel sebelah yang tiba-tiba hening. Keheningan yang justru jauh lebih menakutkan daripada teriakan itu sendiri. Nah, ini dia proses mengerikan yang jadi momok semua tahanan di sana. Kehilangan kendali itu bukan kalau, tapi kapan. Prosesnya terjadi dalam 3 tahap yang pasti. Mulai dari halusinasi, lalu kehilangan kendali atas pikiran dan tubuh, sampai akhirnya berubah jadi monster. Tapi, ada yang aneh. Derek dapat kabar yang gak masuk akal. Tetangganya yang misterius itu, yang suaranya barusan dia dengar, ternyata udah bertahan selama 42 tahun tanpa kehilangan kendali. Gimana bisa? Kisahnya bakal mengubah semua yang mereka tahu. Ternyata, tetangganya ini dulunya kapten tim eksplorasi. Dan timnya ini nemuin sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mengguncang dunia mereka. Manusia pertama dari luar kota dalam 2000 tahun terakhir. Sayangnya penemuan ini malah jadi awal dari bencana. Orang luar itu tiba-tiba lenyap. Seluruh anggota timnya jadi gila. Dan yang tersisa cuma satu petunjuk, satu nama yang terus terngiang di ingatan sang kapten. Amon. Oke, siap-siap kita bakal lompat lagi ke dunia yang beda 180 derajat. Lupakan horor supernatural tadi, sekarang kita melangkah masuk ke dalam gemerlapnya pesta kaum elit di Backland. Di dunia mereka, bahkan cinta pun ada harganya. Nyonya Summer, si tuan rumah, dengan belak-belakan merinci hitung-hitungan finansial untuk sebuah keluarga yang bahagia. Kebahagiaan di sini diukur dengan neraca keuangan. Coba deh lihat perbedaannya. Kontrasnya benar-benar tajam. Di satu sisi, orang-orang pusing mikirin status sosial dan dapat jodoh yang pas. Di sisi lain, cuma beberapa kilometer dari situ, di Isboro, perjuangannya cuma satu. Gimana caranya bertahan hidup sampai besok? Nah, Nyonya Summer ini dapat kesempatan buat naik kelas. Dia diundang ke acara kaum bangsawan beneran. Dan di sanalah dia ketemu sama seorang nona bangsawan muda yang cantiknya seperti malaikat. Audrey Hall. Dan ini dia puncaknya. Fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala,
Harga anjing peliharaan si nona bangsawan ini 450 pound. Coba bayangin, itu lebih dari 2 kali lipat biaya hidup layak untuk satu keluarga selama setahun penuh. Harga seekor anjing. Jadi, inilah gambaran besar dari kota Backland. Sebuah masyarakat yang terbelah parah, dibangun di atas tembok tak kasat mata antara kekayaan dan keputusasaan, antara kemewahan dan penderitaan. Tembok yang kelihatannya kokoh, tapi sebenarnya sangat rapuh. Kita udah lihat 3 dunia yang benar-benar beda, yang saling gak peduli, tapi ada di satu kota yang sama. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Apa yang bakal terjadi kalau tembok-tembok yang misahin mereka ini akhirnya hancur?